Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Jangan lupa selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi dan selalu cuci tangan ya. Karena penyebaran COVID ini masih ada dan seperti yang kalian lihat sekarang, kalian kembali lagi belajar di rumah full tanpa ke sekolah. Tapi tetap semangat. Jangan sampai kalian males. Semangat semuanya. Yuk kita mulai belajar ya. Kali ini di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang jenis dan fungsi dari iklan, slogan, dan juga poster. Nah, untuk membahas lebih detail lagi tentang jenis dan juga fungsi dari iklan, slogan, dan juga poster, kita lihat ke slide berikutnya ya. Oke, di slide berikutnya atau di slide ini, Ibu sedikit mengulas materi di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang cara menyimpulkan isi sebuah iklan, slogan, dan juga poster. Untuk menentukan isi sebuah iklan, slogan, dan juga poster, kalian harus mendapatkan sumber, pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik. Untuk sumber sendiri itu, siapa yang membuat iklan, slogan, ataupun poster. Kalian harus tahu dulu nih, ini buatannya siapa. Selanjutnya ada pesan. Setelah kalian melihat iklan, slogan, dan juga poster, ada informasi apa sih di dalamnya? Nah, kalau misalkan sudah mengetahui informasi yang ada di dalam iklan, slogan, ataupun poster, itu adalah jawaban untuk pesan. Selanjutnya adalah media. Untuk media sendiri jawabannya ada dua ya, yaitu media cetak dan media elektronik. Tergantung kalian mendapatkan slogan, iklan, ataupun poster itu. Kalau kalian mendapatkannya di koran, majalah, buletin, itu berarti media cetak. Sedangkan kalau misalnya kalian mendapatkannya di internet, TV, ataupun radio, berarti itu media elektronik. Begitu untuk media. Selanjutnya ada penerima. Kalau penerima itu jawabannya pasti selalu masyarakat umum, karena siapa target dari iklan, poster, ataupun slogan itu? Biasanya jawabannya selalu masyarakat umum. Selanjutnya efek. Nah, efek ini adalah harapan. Ketika dibuatnya sebuah iklan, slogan, ataupun poster, otomatis ada efek. Harapannya apa? Ya, harapannya adalah agar terdorong untuk melakukan sesuatu. Kalau iklannya makanan, berarti terdorong untuk membeli makanan tersebut, begitu. Selanjutnya ada umpan balik. Kalau umpan balik itu pendapat dari kalian, si penerima iklan, slogan, dan juga poster. Ibu udah kasih ini iklan, ini slogan, ini poster. Kira-kira menurut kalian apa pendapatnya? Nah, pendapat kalian itu adalah sebuah umpan balik atau jawaban dari umpan balik. Begitu kurang lebih. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Oke, ini slide berikutnya yaitu tentang jenis iklan, slogan, dan juga poster, di mana ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini atau di pertemuan kali ini. Perhatikan baik-baik di sini, kalian bisa lihat untuk jenis iklan, slogan, dan juga poster itu ada dua. Yang pertama ada strategis dan juga ada taktis. Apa sih strategis? Apa itu taktis? Lihat ke kotak biru. Kalian bisa lihat di kotak biru ini, strategis itu adalah sebuah iklan, slogan, poster yang isinya untuk membangun citra positif dari sebuah perusahaan. Ya, sebuah iklan, slogan, poster yang isinya untuk membangun citra positif dari sebuah perusahaan. Selanjutnya, untuk taktis sendiri adalah sebuah iklan, slogan, poster yang berisikan sebuah informasi di mana konsumen agar segera atau bertindak cepat melakukan respon terhadap isi iklan, slogan, poster tersebut. Nah, untuk taktis sendiri isinya biasanya ada keterangan batas waktunya. Ya, kalian bisa lihat di sini, Ibu sudah pisahkan. Ini taktis, ini strategis. Ini strategis, ini taktis. Nih, ini yang strategis ya. Dua iklan ini adalah strategis, sedangkan iklan ini adalah taktis. Tadi untuk strategis dulu. Sebuah iklan, slogan, poster yang isinya membangun citra positif dari sebuah perusahaan.
ya. Sedangkan kalau taktis berisikan sebuah informasi di mana konsumen agar segera bertindak cepat melakukan respon. Kalian bisa lihat di sini. Di sini hanya sebuah informasi untuk membangun citra positif dari sebuah perusahaan, ya. Ini hanya untuk membangun citra positif dari sebuah perusahaan. Sedangkan ini adalah taktis, di mana sebuah informasi yang diharapkan konsumennya itu agar segera bertindak cepat melakukan respon. Kalian bisa lihat di sini bedanya. Kalau di sini, kalian bisa lihat ada keterangan tanggal 10 November dari jam 10 sampai dengan jam 17. Ya. Berarti promo ini atau harga-harga ini special price ya, atau harga spesial. Harga-harga ini yang tadinya segini, harga ini hanya bisa dibeli pada tanggal ini dan jam ini. Ya. Otomatis ini masuk ke dalam taktis. Kenapa masuk ke dalam taktis? Karena ini mengubah pola pikir atau mengubah si konsumen untuk bertindak cepat. Ya, contoh deh, misalnya Rokim melihat iklan ini, ya, melihat nih poster ini. Setelah melihat ini, ada sesuatu hal dari diri Rokim sendiri tergerak gitu loh, ya, tergerak untuk wah, ini murah nih, berarti saya harus beli nih. Wah, lumayan nih murah. Biasanya dengan harga yang mahal, sekarang lagi promo murah, jadi saya langsung beli. Nah, itu adalah taktis. Jadi adalah sebuah tindakan dari konsumen agar bertindak cepat melakukan respon dari iklan ataupun poster ataupun slogan tersebut. Beda halnya dengan yang strategis. Kalau yang strategis, ini hanya sekedar sebuah informasi. Oh, ini tentang Pond's. Pond's itu membuat kulit tampak putih, noda hitam, dan bekas jerawat berkurang secara nyata dalam 7 hari. Berarti ketika kalian memakai produk ini, dalam waktu 7 hari, kalian akan putih gitu. Nah, ini kan hanya membangun citra positif dari perusahaan. Ya kan? Gak ada informasi, ini harganya murah atau promo. Beli satu gratis satu, kan nggak ada. Karena kalau misalnya yang beli satu gratis satu masuknya ke taktis. Kalau strategis hanya informasi di mana membangun citra positif dari sebuah perusahaan atau produknya. Sama dengan halnya yang ini. Nah, ini ada Raditya Dika ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada iklan dari mie sedap baru. Berarti kan ini varian baru ya. Update your taste, makeup yang sedapnya up to date. Katanya dia kayak gitu. Mie gorengnya apa nih? Dengan kriuk renyah, ada bal-balnyes katanya. Terus dirasa soto dan baksonya. Ini kan hanya membangun citra positif dari perusahaan atau produk tersebut. Ya, tidak membuat sebuah tindakan cepat gitu. Tidak perlu ada tindakan cepat. Toh ini beli nanti juga nggak apa-apa. Harganya masih sama gitu. Ini pun sama, beli nanti pun ya nggak apa-apa, nggak akan ada ruginya lah gitu. Kasarnya seperti itu. Ketika kamu membeli produk ini nanti nggak akan ada ruginya. Tapi kalau membeli produk ini nanti tidak ada ruginya. Beda dengan yang ini. Ketika kamu membelinya nanti besok, otomatis harganya akan kembali normal, tidak akan harga yang seperti ini. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu perbedaannya strategis dan juga taktis. Selanjutnya kita ke fungsi. Kalian bisa lihat di sini untuk fungsi ada informasional dan transformasional. Oke. Untuk informasional sendiri adalah menginformasikan kepada konsumen tentang manfaat sebuah produk yang mereka peroleh. Hanya menjelaskan sebuah manfaat dari produk tersebut. Ya. Sedangkan kalau transformasional, informasinya isinya adalah sesuatu hal di mana di dalamnya terdapat mengubah pola pikir, sikap, pola belanja, dan gaya hidup. Ya, itu transformasional. Kalau informasional hanya berisikan manfaat sebuah produk. Ya,
Sedangkan transformasional isinya mengubah pola pikir, sikap, pola belanja, dan gaya hidup. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah transformasional. Iklan ini, satu ini, dan ini adalah transformasional. Ya, kenapa? Karena di sini hanya berisikan atau hanya ada isinya tentang manfaat dari produknya. Ini manfaat dari produknya apa nih? Bisa membuat kulit tampak putih. Informasi kan manfaat dari produk Pond's. Selanjutnya ada informasi tentang di sini mie sedap. Bahwa di dalam mie sedap ini ada bal-balnya di rasa soto dan baksonya. Dan mie gorengnya yang kriuk renyah katanya gitu. Ya, hanya manfaat dari sebuah produknya. Ada manfaat apa di dalam produk itu? Masuknya ke informasional. Sedangkan untuk yang transformasional, ini maaf ibu ketuker ya. Ini harusnya transformasional, ini harusnya informasional. Oke, jangan sampai kebalik ya, mohon maaf. Ini informasional, ini transformasional. Ibu lupa pindahin ya. Nah, kalau ini transformasional, kenapa transformasional? Karena mengubah pola pikir, sikap, pola belanja, dan gaya hidup. Karena sebelumnya, kalau tidak ada keterangan promo seperti ini, harganya lebih murah, mungkin kamu akan, ya udahlah gampang beli nanti aja, ya kan? Lebih ke seperti itu. Tapi ketika kalian melihat poster seperti ini, kalian melihat poster seperti ini dengan harga seperti ini, yang tadinya harganya segini, itu akan mengubah pola pikir, sikap, dan juga pola belanja. Ya, karena kalian melihat ada promo ini, ada transformasional, kalian langsung mau beli mumpung murah gitu. Jadi kalau untuk informasional hanya berisikan manfaat sebuah produk nih, manfaatnya ya, hanya berisikan manfaat doang. Tapi kalau transformasional bisa mengubah pola pikir, sikap, dan pola belanja dan juga gaya hidup ya. Ini transformasional. Oke, kita lihat di sini. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah kesimpulannya ya. Mari kita simpulkan bersama-sama. Oke, untuk jenis ada 2, strategis dan juga taktis. Apa itu strategis? Informasi sebuah produk untuk membangun citra positif. Sedangkan taktis, informasi sebuah produk untuk mendorong konsumen bertindak cepat, di mana isinya ada batas waktu. Ya, ada keterangan batas waktunya. Sedangkan untuk fungsi ada 2, informasional dan transformasional. Untuk informasional sendiri, isinya atau berisi informasi manfaat dari sebuah produk. Ya, sedangkan transformasional isinya adalah informasi di mana dapat mengubah pola pikir, sikap, pola belanja, gaya hidup dari konsumen tersebut. Kalian bisa lihat di sini, ini mah udah benar ya. Nah, jadi jika jenis iklan, slogan, dan posternya strategis, maka fungsinya adalah informasional. Sedangkan untuk jenis iklan, slogan, atau posternya adalah taktis, maka fungsinya adalah transformasional. Ya, pokoknya kalau strategis pasti informasional fungsinya. Kalau taktis pasti transformasional. Ya, ingat sekali lagi ibu kasih tahu. Kalau jenisnya strategis, fungsinya pasti informasional. Kalau jenisnya taktis, berarti fungsinya transformasional. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah iklan jenis strategis dan fungsinya informasional. Dan ini adalah iklan jenis taktis dan fungsinya transformasional. Kalian bisa lihat di strategis dulu. Strategis itu apa? Membangun citra positif. Nah, ketika sudah membangun citra positif, informasionalnya apa? Manfaat. Jadi, ini jenisnya adalah strategis, di mana membangun citra positif dari sebuah produk dan memiliki fungsi informasional, yaitu memanfaat dari sebuah produk atau dari produk ini ya. Sedangkan kalau yang ini, jenisnya adalah taktis.
yaitu mendorong konsumen untuk bertindak cepat setelah melihat iklan tersebut atau poster ataupun slogan, dan ada batas waktunya. Selanjutnya, fungsinya otomatis adalah transformasional. Ketika kita sudah terdorong untuk bertindak cepat, nah, kita akan dirubah pola pikirnya, sikap dan pola belanjanya untuk membeli produk ini. Begitu ya. Intinya, kalau misalnya yang strategis informasional adalah iklan, poster, dan juga slogan yang hanya menginformasikan saja. Ya, tapi kalau misalnya taktis dan transformasional ada sebuah tindakan, dan biasanya isi poster, iklan, ataupun slogan itu adalah kalau yang taktis transformasional itu biasanya sih lebih banyaknya ke iklan-iklan yang atau poster-poster yang promo makanan ataupun promo masakan atau pembelian buku yang cuma buku di Gramedia misalnya yang cuma bisa dibeli pada bulan September saja, promonya harga murah yang 5.000 atau berapa gitu ya. Jadi begitu untuk jenis dari iklan, poster dan juga slogan, dan juga fungsi dari iklan, slogan dan juga poster. Nah, ini dia adalah tugasnya. Simak baik-baik video ini, catat yang menurut kalian penting dari video materi ini. Silahkan kalian catat di buku catatan kalian saja, tidak perlu difotokan ke ibu, cukup kalian catat. Nanti ada saatnya atau ada waktunya ibu akan meminta hasil catatan kalian. Selanjutnya, yang kedua, kalian harus klik link ini. Yeps, ini linknya. Nanti linknya ini ada di deskripsi box di YouTube ya, seperti biasa. Silahkan kalian klik saja. Tapi sebelum kalian mengklik tugas ini, lakukanlah absensi kehadiran di kolom komentar dengan menuliskan hadir, nama lengkap dan juga kelas. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.